Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat podcast, perkenalkan nama saya Puja Mantika. Saya dari Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah. Saat ini saya sedang melakukan KPMDR Termin 2 yang berbasis medsos, media sosial. Baiklah, langsung saja. Tema podcast saya kali ini ialah sejarah Balai Juang atau Museum Kota Langsa di Aceh. Nah, Balai Juang peninggalan kolonialisme Belanda itu tepat berada di tengah pusat Kota Langsa. Pasti pada tahu nih sama museum tempat bersejarah ini. Yang tidak tahu, saya akan beritahu sedikit sampul dari gedung ini. Jadi, di sebelah kanan gedung ini ada tiang yang berdiri tegak melambangkan bendera merah putih. Dinding gedung ini berwarna bercak putih. Gedung ini berada tepat di tengah pinggiran jalan, atau akan terdengar jelas riuh lalu lalang kendaraan jika kita di luar gedung. Tetapi jika teman-teman masuk ke dalam, teman-teman bisa merasakan lebih tenang. Karena apa? Jika sudah masuk ke dalam, suasana akan berubah menjadi hening. Museum itu baru diresmikan dan terbuka untuk umum baru pada tanggal 22 Januari 2019. Nah, kalian udah pada kesini belum? Jadi, meski baru dibuka, kita harus menjadikan museum ini sebagai tempat tujuan masyarakat kita di Aceh maupun luar Aceh. Nah, jadi untuk menjadikannya sebagai pusat kajian sejarah itu, kita harapkan generasi muda yang akan datang peduli terhadap sejarah. Dengan begitu, untuk kedepannya mereka akan sangat serius belajar sejarah, sehingga mereka jadi mengetahui dan tidak pernah melupakan sejarah seperti saya. Nah, pada zaman kolonial dulu, Balai Juang ini merupakan gedung dagang. Bangunan yang didirikan pada tahun 1920 ini yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, pusat Kota Langsa tersebut menjadi kantor perdagangan Hindia dan Hindu. Kemudian, pasca kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau bisa disebut dengan NKRI, gedung itu juga pernah digunakan sebagai kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau bisa disebut dengan Bapeda Aceh Timur. Sebelum daerah itu mekar dari Aceh Timur menjadi Kota Langsa pada tahun 2001. Sejalan dengan pergerakan kemerdekaan Indonesia, gedung ini direbut oleh pejuang-pejuang kemerdekaan untuk dijadikan sebagai tempat perkumpulan para pejuang kemerdekaan pada masa itu. Dan di gedung itu juga terjadi peristiwa bersejarah untuk Kota Langsa. Ketika Bung Karno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, masyarakat mengharapkan mata uang Belanda sebagai alat tukar. Sembari menunggu dikeluarkannya mata uang Republik Indonesia, penguasa daerah masa itu menerbitkan bon kontan bernilai Rp100 dan Rp250 sebagai alat tukar. Uang itu dicetak pada tahun 1949 di Balai Juang tersebut. Dan ini merupakan peristiwa sejarah di gedung ini. Sejarah dicetaknya sebuah bon kontan, yaitu mata uang Indonesia masa itu sebagai alat tukar. Dan sampai sekarang masih kita simpan koleksi bon kontan di museum ini. Nah, untuk teman-teman yang belum pernah berkunjung ke museum yang satu ini, tunggu apa lagi? Mari kita sama-sama berkunjung ke museum itu supaya kita semua tahu betapa banyaknya peninggalan Belanda pada zaman dulu yang tidak kita ketahui. Museum itu berisikan benda-benda menyangkut sejarah Aceh seperti sejarah peradaban Islam. Mulai dari peralatan rumah tangga hingga benda-benda kerajaan seperti keramik kuno, piring seladon,
guro seladon, dan sebagainya. Dan juga koleksi senjata perjuangan pada masa itu, perhiasan, serta alat-alat yang digunakan masyarakat Aceh untuk mencari rezeki, seperti langai dan ceri. Banyak naskah kuno, Al-Quran kuno, bon kontan, beberapa senjata yang digunakan para pejuang kolonial pada masa itu. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari saya. Jika ada kata-kata yang tidak berkenan di hati teman-teman, saya minta maaf, dan semoga penjelasan saya bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.